Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ulfatul Hasanah dengan NIM terakhir 33 dari Fakultas Teknik Prodi Informatika akan menjelaskan atau menerangkan tentang 3 konsep penjadwalan, di mana 3 konsep penjadwalan ini adalah tugas dari pelajaran sistem operasi yang diampu oleh Bapak Nilam Ramadhani. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini ya, 3 konsep penjadwalan. Yang pertama yaitu decision mode. Decision mode merupakan konsep penjadwalan yang tergantung kepada keputusan user dalam mengeksekusi sebuah proses dan memutuskan periode penjadwalan minimum untuk klaster M2M untuk memenuhi target QoS probabilistik. Nah, decision mode itu adalah mode keputusan yang gimana tergantung oleh user. User memutuskan, jadi itu semua tergantung user. Oke, lanjut saja yang kedua ya. Yang kedua itu priority function ya. Di sini priority function itu merupakan konsep penjadwalan yang akan mengeksekusi sebuah proses berdasarkan prioritas yang ada atau prioritas yang lebih tinggi dan prioritas tergantung kepada kebutuhan memori. Di mana konsep penjadwalan ini adalah mengeksekusi proses berdasarkan prioritas atau hal yang paling diutamakan terlebih dahulu. Itu apa? Yang paling utamakan yang lebih tinggi dulu itu, maka itu yang diproses terlebih dahulu, seperti itu. Untuk yang ketiga, arbitration rule. Arbitration rule yaitu aturan arbitrase. Aturan arbitrase adalah merupakan konsep penjadwalan yang akan mengeksekusi sebuah proses berdasarkan fungsi dan keuntungan sebuah proses. Nah, di sini untuk konsep penjadwalan yang nomor 3 ini itu berdasarkan dengan fungsinya, fungsi atau keuntungannya. Maka yang diambil terlebih dahulu, yang diproses terlebih dahulu itu fungsi dan keuntungannya, seperti itu. Kalau untungnya lebih tinggi maka diproses terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Ini adalah algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan ini ada 6. Yang pertama itu first in first out, last in first out, shortest steps next, shortest remaining time, round robin, multi-last feedback. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Enggak geser dong. Oke, yang pertama first in first out. Ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU dengan menggunakan algoritma. Ini setiap proses berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-primitif, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Dan first in first out termasuk ke dalam proses penjadwalan priority function karena mengutamakan yang diutamakan gitu. Jadi yang diutamakan diproses terlebih dahulu, yang lebih penting, seperti itu. Oke, algoritma yang kedua yaitu last in first out. Algoritma ini merupakan kebalikan dari algoritma FIFO, di mana proses yang baru datang akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan algoritma ini termasuk ke konsep penjadwalan priority function ya. Dan kok mati? Nah, karena apa? Karena mendahulukan yang lebih penting. Dimana yang datang terlebih dahulu dieksekusi terlebih dahulu, jadinya ini mengutamakan yang datang terlebih dahulu, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu shortest job next. Yang ketiga ini adalah algoritma mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil sehingga akan mengurangi waiting time rata-rata.
Dan algoritma ini termasuk konsep penjadwalan productive function. Oke, lanjut ya. Nomor 4 ini shortest remaining time. Algoritma ini eksekusi proses apapun dapat dihentikan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat kedatangan setiap proses, penjadwalan jangka pendek menjadwalkan proses tersebut dari daftar proses yang tersedia dan proses yang berjalan yang memiliki sisa waktu paling sedikit. Dan algoritma ini merupakan konsep penjadwalan decision mode. Oke, lanjut aja. Ini yang nomor 5, algoritma nomor 5 yaitu round robin. Round robin ini adalah algoritma ini didesain untuk sistem time sharing. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum dengan nilai kuantum umumnya sebesar 10 sampai 100 ms. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU gitu. Dan tak akan menunggu lebih lama dari n sama dengan 1. Dan ini termasuk dengan decision mode, di mana decision mode itu mengutamakan keuntungannya. Ya, di mana decision mode ini untuk apa ya? Mengutamakan keputusan user. Jadi roadbit ini algoritmanya jadi terserah usernya gitu. Karena ini keputusan usernya. Karena termasuk penjadwalan decision mode. Oke, selanjutnya. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir algoritma multi level feedback. Di mana multi level feedback ini algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Ini menguntungkan proses interaksi, karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Dan algoritma ini termasuk ke dalam konsep penjadwalan arbitration rule. Arbitration rule yaitu mengandalkan fungsinya terlebih dahulu ataupun keuntungan dari algoritma ini. Jadi diproses terlebih dahulu seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi ataupun tugas sistem operasi yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.